Pemirsa, di antara sekian banyak koleksi yang dipamerkan di Museum Brawijaya, Kota Malang, ada satu benda unik yang turut dipamerkan, yaitu sebuah bejana berbentuk pegayuh air, dalam bahasa Jawa disebut siwor. Bejana ini berasal dari negara Portugal. Nah, apa yang membuat bejana istimewa ini dan apa peranannya sehingga turut menjadi koleksi yang berharga di museum ini? Kita ikuti liputan selengkapnya. Memasuki kawasan Museum Brawijaya yang ada di Jalan Besar Ijen nomor 25A, Kecamatan Krojan, Kota Malang ini, kita disambut dengan koleksi di Taman Senjata bernama Agni Yastra Loka. Diartikan secara bebas sebagai tempat atau taman loka, senjata Yastra yang diperoleh dari api atau Agni pada revolusi 1945. Ada tank buatan Jepang, tank amfibi Amtrak, senjata penangkis serangan udara, juga meriam 3,7 inci yang diberi nama Sibuang. Nama ini disematkan sebagai penghargaan bagi prajurit yang gugur saat pertempuran melawan Belanda kala itu, yang bernama Kopral Buang. Kemudian, memasuki halaman depan terdapat juga patung Jenderal Sudirman. Di ruang lobi terdapat 2 relief dan 2 perangkat lambang-lambang Kodam di Indonesia. Di ruang koleksi 1, tampak aneka macam benda bersejarah, di antaranya senjata, samurai Jepang, pakaian prajurit peta, heiho, dan pejuang, serta meja kursi yang digunakan saat perundingan. Ada juga lukisan burung merpati pos, kala itu sebagai penyampai pesan, alat-alat kesehatan, perlengkapan medis, dan lain-lain. Di bagian belakang ada gerbong maut yang menjadi saksi sejarah terenggutnya nyawa puluhan orang yang menjadi tawanan Belanda dipaksa masuk ke dalam gerbong kereta api ini. Memasuki ruang koleksi 2, di antara sekian banyak display yang dipamerkan, ada sebuah bejana terbuat dari besi lengkap dengan asal muasal dan sejarahnya serta kontribusinya saat perang dahulu. Menurut Kepala Museum Brawijaya Malang, Letda ARH Supriyono, benda ini berasal dari Portugal yang merupakan salah satu peralatan pabrik minyak oli. Namun, pada tahun 1975, bejana tersebut berubah fungsi menjadi sumur tempat berlindung bagi tentara Indonesia, TNI Brigif 2 Kodam 8 Brawijaya ketika terjadi konflik Timur Timur. Tempat air dulu itu dibawa dari Portugal. Dulunya di Portugal atau di Portugis pada zaman itu digunakan untuk penyulingan minyak. Nah, kemudian ada misi yang datang ke Timur-Timur, misi dari Katolik untuk datang sehingga dibawa sebagai tempat pemandian atau tempat pembaptisan yang digunakan oleh para pastor pada saat itu di sana untuk membaptis orang-orang setempat yang masuk dalam agama Katolik. Nah, pada saat terjadi pertempuran tahun 1975, masuknya integrasi Timur-Timur ke Indonesia, ada 2 tentara kita yang berlindung di dalam tempat tersebut dari serbuan Fretilin. Nah, kedua prajurit tersebut bisa terselamatkan dari rentetan senjata atau peluru yang diserang oleh Fretilin pada saat itu, sehingga mereka bisa keluar dengan selamat karena kuatnya dari baja yang ada dari tempat tersebut. Museum Brawijaya sendiri memiliki peran sebagai media pendidikan, tempat rekreasi, tempat penelitian ilmiah, tempat pembinaan mental kejuangan, dan pewarisan nilai-nilai 45 prajurit TNI dan nilai patriotisme bagi masyarakat umum. Seperti penuturan salah seorang pelajar kelas 2 SD asal kota Palangkaraya, Kalteng, Rizky. Dirinya mengaku senang bisa melihat dan berkunjung ke Museum Brawijaya. Banyak informasi sejarah perjuangan dahulu dan bisa melihat secara langsung. Terlebih, gerbong maut yang selama ini hanya dirinya lihat dari media sosial. Ada apa aja deh di dalamnya, Dek? Banyak.
Ada apa saja? Senjata senjata. Terus Udah itu aja. Sama gerbong kereta. Gerbong kereta maut. kenapa ceritanya dek gerbong kereta maut? Orang meninggal lemes. Capek. Lapar. Oh ya, bagi Anda yang sempat datang ke Kota Malang, jangan lupa berkunjung ke Museum Brawijaya yang buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai pukul 3 sore hari. Dengan biaya retribusi masuk Rp10.000 per orang. Rekreasi sambil belajar. Dari Malang, Jawa Timur, Olivia Teja, Deva Ardi melaporkan.